Salah satu kemampuan dalam dunia supranatural yang paling mendasar dan paling umum dilakukan adalah penerawangan, di mana seseorang yang menguasai kemampuan ini bisa melihat jauh lebih dalam apa yang ada dan dialami oleh seseorang, terutama mendeteksi keberadaan makhluk alam gaib. Bahkan tidak jarang seseorang yang mempunyai kemampuan penerawangan seringkali meminta agar orang lain menerawang dirinya hanya untuk memastikan apakah yang mereka lihat dan rasakan benar-benar nyata dan sama persis seperti apa yang orang lain lihat saat menerawang dirinya. Hanya saja terkadang satu kendala yang sering terjadi adalah hasil penerawangan orang lain terhadap diri kita tidak jarang selalu berbeda-beda. Bahkan hal ini jugalah yang terkadang melunturkan kepercayaan diri dan keyakinan seseorang karena hasil penerawangannya selalu berbeda-beda. Lalu, apa sajakah faktor yang membuat hasil penerawangan diri kita selalu berbeda-beda? Simak video ini sampai habis. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan sesuatu yang memiliki tingkatan berbeda-beda, seperti dalam dunia pendidikan, jabatan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia supranatural, terutama dalam kemampuan penerawangan. Seseorang yang dianugerahi kemampuan penerawangan juga mempunyai tingkatan-tingkatan dalam menguasai dan mendalami penerawangan. Sekedar informasi untuk teman-teman, dalam tingkatan dasar, terutama dalam melihat sosok makhluk alam gaib, seseorang biasanya hanya mampu melihat bayangan-bayangan dari berbagai sosok makhluk alam gaib tersebut. Entah hanya bayangan hitam, putih, atau bahkan hanya melihat secara samar-samar wujud sosok gaib. Di tingkatan menengah, saat mencoba menerawang dan melihat makhluk alam gaib, biasanya sudah mulai nampak jelas wujud dari sosok gaibnya. Namun, dalam kondisi tertentu, orang yang berada di tahap menengah hanya mampu melihat jenis kelamin sosok gaib, usia, dan golongan bangsanya. Diri mereka masih agak sulit untuk melihat secara detail sosok gaib yang ada. Lalu, di tahap terakhir inilah, seseorang baru bisa melihat secara jelas sosok gaib, bentuk wajah, asal-usul, usia, bahkan tidak jarang mereka pun bisa berkomunikasi dengan sosok gaib tersebut. Jadi, salah satu faktor yang membuat hasil penerawangan diri kita berbeda-beda adalah tingkatan dari kemampuan penerawangan itu sendiri. Akan tetapi teman-teman, faktor lain yang membuat hasil penerawangan berbeda juga bisa dikarenakan sosok kodam yang menjaga diri kita. Sosok kodam penjaga ini tidak mengizinkan orang lain untuk melihat lebih detail wujudnya karena alasan-alasan tertentu. Dan pastinya, walau seseorang sudah berada di tahap akhir kemampuan penerawangan, jika sosok kodam tidak ingin diketahui wujudnya, asal, dan lain sebagainya, maka orang tersebut tidak akan bisa melihat secara akurat. Dan di beberapa kasus yang saya temui, terkadang ada beberapa orang yang memiliki pagar gaib atau benda di daerah yang dikuasai oleh sosok gaib. Sehingga saat orang lain mencoba menerawang diri mereka, seolah-olah akan ada cermin yang memantulkan penerawangannya.
Biasanya ini terjadi kepada orang-orang yang mungkin di kediamannya memiliki altar-altar pemujaan, benda-benda pusaka yang sudah mereka rawat. Serta jika seseorang ingin menerawang tempat atau penghuninya, maka orang tersebut wajib meminta izin terlebih dahulu kepada para penghuni yang ada di sana. Lalu, faktor selanjutnya yang membuat hasil penerawangan bisa berbeda-beda adalah jarak antara orang yang diterawang dengan orang yang menerawang. Ya teman-teman, walaupun mungkin jarang disadari, akan tetapi jarak yang sangat jauh, apalagi sampai dipisahkan oleh beberapa pulau dan lautan, maka secara otomatis kemampuan penerawangan memerlukan ketajaman dan konsentrasi yang lebih. Terkadang banyak orang memiliki kemampuan penerawangan tidak memikirkan jarak dari objek yang mereka terawang, sehingga yang sering terjadi hasil penerawangannya sangat jauh meleset. Dalam melakukan penerawangan, seseorang memerlukan konsentrasi dan kepekaan yang sangat tinggi. Serta hal yang tersulit adalah bagaimana kita bisa menghilangkan imajinasi, halusinasi yang muncul saat kita mencoba menerawang suatu objek. Oleh karena itu, tidak jarang ketika kita mencoba melakukan penerawangan, biasanya hasil dari penerawangan tersebut akan lebih akurat saat kita menerawang seseorang yang baru kita kenal atau orang yang sama sekali tidak kita kenal. Sebab pastinya dengan orang yang baru pertama kali kita ketemui, kita tidak akan mempunyai pikiran apapun kepada objek yang ingin kita terawang. Berbeda jika kita mencoba menerawang orang yang sudah kita kenal. Hal ini akan menjadi lebih sulit karena harus membuang terlebih dahulu semua perasaan dan pikiran kita tentang objek yang ingin kita terawang. Untuk teman-teman yang mungkin sedang mempelajari teknik penerawangan atau bingung dengan hasil yang orang lain terawang tentang diri teman-teman, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menonton video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, secara privasi, dimana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam Indigo, salam topeng.